nama saya Angelina Gitasari dan teman saya Yohanes Don Bosco. Di sini kita akan menjelaskan tentang proyek yang telah kita buat, yaitu sistem kendali suhu. Simak videonya. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam komponen beserta fungsinya dalam sistem kendali suhu. Yang pertama ada resistor 100 ohm 5 watt berfungsi sebagai heater. Yang kedua ada MOSFET IRFZ44N sebagai driver heater. Terus yang ketiga ada LED. LED berfungsi sebagai indikator heater. Selanjutnya ada kipas 12 volt DC sebagai cooler. Selanjutnya ada transistor BC547 sebagai driver cooler dan menggunakan resistor 10K di basisnya. Selanjutnya, cara kerja dari komponen-komponen yang telah kita pasang ini. Jika dihubungkan dengan komputer dan adaptor 12 volt, maka sistem ini akan bekerja dengan baik. Yaitu saat menggunakan sistem kontrol closed loop, maka resistor bisa dikontrol melalui komputer dengan suhu yang kita inginkan, dan juga kipas bisa dikontrol melalui komputer dengan PWM yang telah kita tanamkan di PCB ini, yaitu di pin 3. Lalu fungsi dari sini LM35 yaitu berfungsi sebagai untuk mendeteksi dari suhu panas yang dikeluarkan oleh resistor 5 watt ini. Lalu BC547 ini sebagai driver dari kipas atau penggeraknya, dan juga untuk PWM-nya. Lalu juga MOSFET IRFZ atau apa ya, RFM itu 44 sebagai driver dari pemanas ini sendiri. Berikut adalah simulasi dari cara kerja sistem kendali suhu menggunakan LabVIEW. Berikut adalah simulasi menggunakan LabVIEW bagaimana sistem kerja dari kontrol pengendali suhu ini. Di sini dapat kita lihat bahwa Arduino dihubungkan ke adaptor 12 volt, lalu dihubungkan juga menggunakan kabel komputer. Dan LabVIEW di sini sudah saya hubungkan ke COM16 sesuai dengan Arduino. Cara mengeceknya yaitu menggunakan device manager. Di sini dapat kita lihat Arduino berada di COM16 sesuai dengan COM pada LabVIEW. Di sini dapat kita lihat read buffer atau read buffer ini adalah nilai dari suhu. Di sini bisa kita ganti suhu. Oke. Nah, di sini adalah nilai suhu. Suhu di sini terdeteksi oleh LM35. Nah, ini adalah grafik suhu adalah yang warna hijau. Di sini dapat kita kendalikan heater ini menggunakan tool ini. Jadi toggle ini kita naikkan ke atas, maka di sini kita buat di angka 70 saja. Nah, maka secara perlahan lampu LED akan menyala, indikator dari LED. Nah, kelihatan nggak LED-nya nyala? Nah, ini kan nyala ya.
Ini kalau dimatiin kayak gini. Nah, ini LED-nya mati nih karena ini dimatiin. Nah, tadi kita balik lagi ke 70. 65 enggak apa-apa. Nah, di sini LED akan menyala dan suhu akan menaik secara perlahan. Yang biar cepat. Nah. Di sini suhu akan naik secara perlahan karena ini adalah sistem open loop. Kelemahan dari sistem ini adalah operator harus memantau terus kapan suhu diturunkan dan kapan kipas akan dinyalakan, kan tidak otomatis. Nah, ini suhu sudah mencapai 41. Di sini kita akan menyalakan kipas. Nah, bisa kita lihat di sini kipas mati. Lalu kita tambahkan di sini nilai di kipas langsung dimaksimalkan saja. Nah, di sini kipas akan menyala untuk mendinginkan pemanas atau resistor heater yang suhunya tapi di sini ternyata lihat ini suhu terus naik. Jadi dapat disimpulkan bahwa heater ini terlalu kuat dan kipas kalah anginnya tidak kuat untuk menurunkan suhu dari heater ini. Nah, di sini saya menggunakan nilai 23 pada heater dan kipas 255, maka di sini suhu sudah mulai terlihat turun secara perlahan. Nah, ini suhu turun secara perlahan. Nah, kesimpulannya pengaruh dari resistor pemanas dan kipas angin terhadap nilai suhu adalah resistor pemanas dapat turun nilainya pada saat suhunya dapat turun lebih cepat ketika mendapatkan angin dari kipas. Jadi di sini LM35 untuk membaca sensornya dan bisa kita lihat kipas terus menyala untuk menurunkan suhu dari LM35. Nah, ini kita stop. Udah di LED. Di sini LED masih menyala karena suhunya masih cukup tinggi nih. Nah, sekian. Adapun juga pengendalian suhu ini menggunakan kendali closed loop. Jadi operator tidak perlu lagi terus-menerus memantau pengendali suhu ini karena heater akan otomatis didinginkan oleh kipas saat suhu telah mencapai dari set point yang telah ditentukan. Di sini set point pada lab view telah diatur dengan suhu minimal 40 derajat dan suhu maksimalnya yaitu 70 derajat. Nah, bisa kita lihat di sini suhu masih di awal yaitu 40 derajat dan kipas belum menyala karena suhu dari set pointnya belum tercapai karena di sini suhu dari pemanas atau heater yaitu 38 derajat. Nah, ini sebelah ini adalah nilai dari suhu sekarang dan ini adalah nilai dari set point. Nah, di sini kita coba naikkan nilai dari set point. Di sini coba kita menggunakan set point 60. Nah, garis hijau ini adalah grafik dari set point dan garis warna merah ini adalah grafik dari suhu atau heater pemanas ini. Jadi panas dari heater ini akan dideteksi oleh sensor suhu LM35 dan ditampilkan pada grafik di lab view. Nah, di sini grafik terus naik 44, 45. Kita percepat saja di set point 50. Turunkan set point 53. Nah, di sini
mencapai 51, 52, 5. Nah, 53. Nah, di sini sudah stabil suhunya di angka 53 sesuai dengan set point dan pemanas. Nah, di sini ada sedikit overshoot. Tapi tidak apa-apa. Nah, jika suhu telah melewati set point, maka kipas atau indikator cooler ini nih, indikator ini akan menyala atau naik tinggi ke angka 255 karena nilai dari PWM kipas tersebut. Nah, coba di sini set point langsung kita turunkan di angka 45, maka kipas akan langsung menyala. Nah, turun 45, 46. Nah, di sini kipas akan menyala untuk mendinginkan. Kipas menyala hingga suhu dari set pointnya telah mencapai di bawah suhu. Nah, di sini kipas walaupun suhu 47, tapi di sini kipas sudah mati karena pengaturan dari deadbandnya itu beda dari window. Nah, ini beda satu telah dirubah, maka jika lebih dari ini, lebih dari satu atau pokoknya lebih selisih satu, maka kipas belum menyala. Naik ke 55. Nah, ini kipas akan menyala. Nah, di sini kipas akan mati jika set point suhu belum mencapai set point. Itulah dari simulasi sistem kendali suhu kami, dan dalam mengerjakan sistem kendali suhu ini kami mengalami beberapa kendala, mulai dari pemasangan pin Arduino, rangkaian lengkap dari komponen yang kami gunakan, hingga rangkaian yang tidak bisa dihubungkan dengan software review. Dan pelajaran yang kita dapatkan dari project teknik kendali kali ini, teknik mekatronik kali ini, yaitu kita dapat lebih mengerti bagaimana cara kerja dari sistem suhu yang telah kita buat, dan kita dapat membuat grafik dengan mengubah KP, KI, dan KD agar grafik yang muncul menjadi lebih sempurna lagi. Sekian video dari project UAS kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan